sumber mata air Sureng untuk air minum. Berjalan kaki dari rumah sampai ke sumber air Kali Sureng sekitar 2,5 km. Yang sekarang ini saya bawa ini sekitar 10 liter. Terkadang terus terang warga masyarakat itu nggak pernah mandi. Kadang cuma cuci muka, kalau mau kemana itu ngirit air karena tidak adanya air, ngambil air ke sumber. Satu pikul itu kan buat satu keluarga. Itu dibuat masak. Itu sangat-sangat mempengaruhi dampaknya dengan nggak adanya air bersih di wilayah kami. Dari Kemenham itu sudah ngebur kurang lebih 190, ternyata sampai sekarang itu belum dapat air. Dapat cuman debitnya lebih kecil lagi gitu. Jadi usaha dari warga itu kalau sekarang ini mau gimana lagi itu belum ada rencana lagi. Seandainya ini akan berlangsung untuk selama-lamanya, warga masyarakat tetap semangat, pantang menyerah, selalu berdikari. Gunung Kidul, daerah yang terkenal dengan keindahan alamnya, juga menyimpan cerita pilu tentang perjuangan hidup warganya di tengah kekeringan. Di Dusun Duet, Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, kekeringan bukanlah sekadar musim, tetapi sebuah ujian berat yang harus mereka hadapi setiap tahun. Di Dusun Duet, akses air bersih adalah kemewahan yang sulit didapatkan. PDAM tak pernah masuk ke dusun ini. Itu sebabnya warga sepenuhnya bergantung pada sumber mata air yang debitnya semakin menyusut seiring musim kemarau panjang. Dusun Duet memiliki 3 sumber mata air yang mampu menyuplai kebutuhan air bagi kurang lebih 165 kakak. Salah satunya adalah sumber mata air dari Kali Wonosari. Setiap keluarga harus mengantre selama berjam-jam hanya untuk mendapatkan beberapa liter air yang harus mereka bagi sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau musim hujan, ini airnya penuh. Ini buat mandi warga masyarakat di RT 1 sama RT 2. Tapi kalau musim kemarau panjang, ini ya buat mandi, buat minum, buat kebutuhan sehari-hari. Lokasinya yang buat ngantri itu di sana. Kalau musim hujan, ini penuh air di sini. Tapi kalau musim kemarau panjang, itu bisa ambilnya air cuman ada di sana. Iya, ini banyak jerigen, banyak galon, ini buat ngantri warga masyarakat giliran ngambil air. Ini biasanya, ini pagi, kalau nggak pagi malam, kalau nggak malam sore. Soalnya antrinya kan banyak, terus giliran, udah terbiasa soalnya kayak gini warga masyarakat. Kalau PDAM sendiri itu belum pernah masuk ke daerah kami. Tapi di Purwodadi sendiri itu udah sebagian dusun yang udah masukin PDAM. Soalnya jaraknya jauh, dari Dusun Duet ke Jalan Aspal itu sekitar 3 kilo. Dari dulu sampai sekarang itu kalau musim kemarau panjang itu ya kayak gini, pasti warga masyarakat itu ngambil airnya itu pada ngantri. Yang Kali Wonosari itu yang ngambil itu RT 1 sama RT 2. Terus yang Kali Duren itu RT 3 sama RT 4.
Iya, cuman mengandalkan sumber mata air. Tapi kalau pas musim hujan itu ada tampungan PAH itu di rumah. Kalau itu udah habis, ya ngantri ke sumber-sumber mata air yang dekat-dekat sini. Ada juga warga masyarakat itu yang beli tangki, tapi cuman sebagian. Soalnya satu tangki 5.000 liter itu harganya 150 sampai 180. Di rumah sederhana ini, setiap tetes air adalah bagian dari perjuangan sehari-hari. Keluarga Kadeks harus membagi air yang mereka dapatkan untuk berbagai kebutuhan seperti memasak, mencuci, mandi, hingga memberi minum ternak mereka. Mulai tidak ada hujan ini bulan 2 sampai sekarang sama sekali tidak ada. Puncak kekeringan itu biasanya bulan 11-12. Pola perubahan pada umumnya kalau seperti kemarau seperti ini, jadi ya cara mencuci dan sebagainya bila mau membutuhkan air banyak, terpaksa itu dibawa ke ladang mana yang dekat sumber gitu. Banyune ra wis entek, iki engko gek bablas wae njikuk banyu. Ya mau gak njikuk banyu kang banyune entek. Ya kalau seperti itu tercukup karena terpaksa Mbak. Jadi cukup tidak cukup bisanya gitu. PDAM belum ada, satu-satunya jalan ngambilnya air ya cuman itu aja. Kalau beli terus yang jelas itu dari segi penghasilan dan apapun tetap kurang. Makanya satu-satunya jalan sementara waktu ngambilnya cuman dari sumber itu aja. Ini memang satu-satunya Mbak yang ada di daerah dekat sini, namanya sumber air Nduren. Dan ini satu-satunya yang bisa diambil manual satu dusun sini Mbak. Kedalamannya berapa ini Pak? Kurang lebih 40 cm Mbak, ini kedalaman. Ini memang seperti ini kondisinya karena apa nih Pak? Lumut atau bagaimana? Ini karena lumut Mbak. Dikarenakan kan sinar matahari langsung sini, jadinya lumutnya nampak terus. Takutnya kalau ini langsung dibersihin, nanti kalau nelat itu lebih lama lagi ngantrinya. Karena satu-satunya sumber cuman ini. Selain untuk konsumsi keluarga, air ini juga digunakan untuk memberi minum ternak dan mengairi ladang. Kondisi kekeringan yang berkepanjangan membuat warga mengubah pola pertanian dan peternakan. Saat ini, warga menanam jenis pertanian pangan yang tidak terlalu membutuhkan banyak asupan air dan bisa dipanen dalam waktu singkat, seperti sayuran dan umbi-umbian. Selain itu, kondisi kekeringan saat ini juga membuat warga memindahkan ternak mereka ke ladang dekat dengan sumber mata air. Ya cukup mempengaruhi sekali, soalnya gini, kalau ada anak sekolah pasti bapak ibunya itu ngantri dulu di sini, terus nunggu airnya itu nggak terlalu keruh, terus paginya itu buat mandi. Terus kalau di ladang itu ya petani pada ngantri dulu 1 jam 2 jam, ntar dapat giliran, dapat air baru ke ladang itu buat minum ternak. Polanya biasanya kalau ngambil pagi itu digunakan sore, ngambilnya sore itu digunakan pagi sama siang gitu. Jadi ditaruh dulu biar jernih, keadaan sumber kan seperti tadi, itu ditaruh di drum bisa atau di bak yang sudah punya bak itu bisa. Ada juga yang masih di dalam galon. Jadi tetap memang paling parah itu di sini. Jadinya gimana caranya itu ya belum ada solusi yang tepat gitu.
Berbeda dengan Dusun Duet, Dusun Sureng Desa Purwodadi, Tepus, Kabupaten Gunung Kidul memang sudah terjangkau oleh PDAM. Setiap warga memiliki bak penampungan air hujan atau PAH berkapasitas 5.000 liter air. Di musim penghujan, bak ini terisi penuh untuk memenuhi kebutuhan air setiap keluarga dalam kurun waktu 2 hingga 3 bulan. Namun saat ini, karena hujan tak kunjung datang, maka warga mengisi bak PAH mereka dengan air dari aliran PDAM. Talenono nek anu borone brojot. Nek pemain nganti kebak wae ya. Main awet. Ah. Wes masuk, weh, banter. Karena untuk dusun kami, Sureng 1 itu sudah ada suplai dari PDAM walaupun baru per RT 1 titik. Itu yang menggunakan nanti kita ada giliran mengisi penampungan warga satu persatu dengan cara giliran sehingga nanti bisa sedikit terbantu. Kan ambilnya itu dari saluran PDAM, nah terus disalurkan ke bak penampungan air hujan itu PAH. Nah setelah ditapung di situ nanti kan manut kebutuhan apa saja bisa dipergunakan untuk masak, untuk pokoknya segala kebutuhan yang menggunakan air begitu loh Mbak. Per kubik itu harganya 12.000. Jadi nanti kalau membutuhkan satu tangki atau 5.000 liter itu kan 60.000 Mbak. Untuk kebutuhan yang maksimal itu ya sebenarnya belum Mbak, tapi itu karena itu beli pakai uang itu kan agak ngirit gitu Mbak. Jadi ya walaupun agak ngirit kebutuhannya itu dikurangi gitu. Di musim kemarau seperti sekarang ini, debit air yang tersedia dari aliran PDAM sangat terbatas. Warga akhirnya terpaksa harus berjalan kaki menempuh jarak yang cukup jauh untuk mengambil air dari sumber mata air Kali Sureng. Namun setelah nanti air itu dari PDAM karena alirannya kurang stabil, kadang mati, kadang lancar, sehingga kalau kepasan PDAM tidak ngalir, itu warga masyarakat ngambil air dari sumber yang ada di wilayah Padukuhan Sureng. Penyebabnya karena di Padukuhan sini khususnya itu nggak ada mata air, yaitu nggak ada sumur, irigasi, sungai, sehingga bila terjadi kemarau panjang itu terpaksa warga itu mencari air yang titik air itu di wilayah kami hanya satu titik yang di dekat laut selatan, Kali Sureng, ya Kali Sureng ini. Walaupun di ibaratnya sumber yang ada satu-satunya di wilayah kami itu debitnya kurang mumpuni, saya kira untuk warga masyarakat Sureng 1 itu saya kira bisa tercukupi. Karena sudah dibuatkan penampungan air yang begitu besar dan harapan kami bisa diangkat sampai ke pemukiman. Karena pengalaman kemarin walaupun sudah pernah dicoba mungkin karena kurangnya mumpuni alatnya atau kurang memadai dengan ketinggian dari sini ke pemukiman itu sehingga walaupun pernah mengalir kan pengalaman yang dulu itu alirannya kurang kenceng sehingga warga masyarakat itu terlambat untuk menggunakan air tersebut. Meski menghadapi tantangan besar, warga Dusun Sureng tak tinggal diam. Mereka pernah mencoba berbagai cara untuk mengatasi masalah air sebelum PDAM masuk ke wilayah ini. Meski seringkali hasilnya tidak memadai.
Mereka pernah melakukan pengangkatan air dengan menggunakan genset hingga mencoba teknologi pompa air sibel yang didukung oleh panel surya. Itu kendalanya karena dulu itu mungkin sistem kita juga nggak tahu karena warga masyarakat awam itu belum ada kontrol panel yang istilahnya mengontrol kondisi baterai di panel surya. Panel surya itu mensuplai aliran listrik ke baterai itu kan nggak ada kontrol sehingga baterai-baterai itu melempung. Setelah itu nggak bisa digunakan kecuali panas itu masih jalan, namun kalau malam sudah nggak bisa digunakan, berjalan sekitar 2 tahunan. Nah setelah itu pompanya ngadat sama kontrolnya itu sudah nggak stabil sehingga walaupun tanpa baterai di waktu siang hari itu tetap tidak bisa dikondisikan atau dihidupkan begitu. Harapan warga sempat muncul ketika pemerintah melakukan pengeboran air di wilayah Dusun Duet di tahun 2023 lalu. Namun, harapan itu seketika sirna saat pengeboran yang dilakukan gagal karena keliru menentukan titik pengeboran. Air tak kunjung keluar walau pengeboran telah dilakukan sedalam 190 meter dan menghabiskan dana miliaran rupiah. Dulu-dulu itu ya yang diandalkan cuma sumber mata air doang. Alhamdulillah ada program dari pemerintah, dari Kemenhan itu sendiri. Itu uji coba ngebor di daerah RT 2 di Dusun Duet ini. Tapi nggak berhasil, maksudnya nggak berhasil itu debitnya itu kecil. Cuman mencakup 1 sampai 5 warga. Tapi kalau buat beli pulsa itu warga itu nggak kuat soalnya listriknya itu 5.000 watt itu mahal. Kembali lagi ngantri lagi di sumber-sumber mata air dekat-dekat sini. Ya kami mengharap biar warga khususnya warga Duet ini tidak terlalu parah tentang air mau diminum mau gimana itu, yang semoga aja dari pihak pemerintah itu segera bisa itu menimbulkan gimana caranya solusinya air di sini tercukupi gitu. Bila mana itu udah ada program masuk di sini warga tetap siap. Kendati kesulitan dalam mengakses air bersih, warga Dusun Duet tak pernah mengalami gangguan kesehatan yang berarti. Lihat saja para lansia ini. Mereka tetap sehat dan kuat untuk terus melakukan aktivitas mereka. Kalau gimana kok kira-kira ada penyakit nggak kayak gitu, itu urusannya yang di atas sana. Mudah-mudahan orang sini itu pada sehat semua. Iya, kondisi kayak gini alhamdulillah tetap sehat. Para petugas ini menyiapkan peralatan untuk mengalirkan air dari mobil tangki yang tersedia ke beberapa rumah warga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Kidul menyambangi Dusun Duet untuk memberikan bantuan air bersih bagi warga yang membutuhkan. Kali ini, perangkat desa sepakat untuk memberikan bantuan air bersih kepada keluarga lansia. Pembagian air bersih memang dilakukan secara bergilir kepada warga sesuai kriteria prioritas, mulai dari lansia, warga yang sakit, dan keluarga prasejahtera. Sampun ibaratipun sudah WA ke PDAM. Saya itu minta pengembangan saluran rumah. Dugi sepriki rak dereng wonten kabar. Ning monggo sami penggalih kita ajukan ke PDAM. Ke depan warga Dusun Surang dan Dusun Duet sama-sama berharap akan adanya solusi jangka panjang untuk masalah air bersih. Jadi cocok nggih.
Pengeboran yang berhasil, jaringan PDAM yang lebih baik, dan bantuan air yang lebih konsisten adalah beberapa solusi yang mereka impikan. Insya Allah siap, soalnya gini, kebutuhan tiap warga masyarakat kan beda-beda. Ada yang kebutuhannya 1 bulan 3 kubik, ada yang 1 bulan 5 kubik, kan beda-beda. Biasanya kan kekuatan orang itu beda-beda, Mbak. Kalau PDAM kan cuman beli 2-3 kubik kan bisa, tapi kalau tangki itu harus beli 1 tangki. Kalau ada program dari pihak manapun, bisa warga masyarakat bisa menikmati air bersih, pasti warga masyarakat siap membantu 100%. Baik itu tenaga maupun waktu. Harapan kami kepada pemerintah mudah-mudahan untuk kekeringan di wilayah kami itu segera diatasi lah. Tahun berikutnya itu supaya hilang untuk langganan kekeringan, sehingga dari segi ekonomi bisa berubah untuk warga masyarakat kami. Untuk warga masyarakat Duet ini, untuk mengatasi kekeringan kayak gini, selalu sabar, ngantri, jangan ada ntar timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga harapan buat pemerintah, bagaimana caranya, solusinya biar warga masyarakat di Padukuhan Duet ini bisa menikmati air itu biar layak kayak daerah-daerah lain.